Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikil alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Kepada kaum muslimin wal muslimat, para hadirin semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjauhi larangannya dan menjalankan semua perintahnya. Jika semua larangannya bisa kita tinggalkan, pastinya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Akan tetapi jika larangannya malah kita langgar, pastinya kita akan mendapatkan kerugian yang besar, baik rugi di alam dunia ini maupun rugi di alam akhirat nanti. Kepada kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir tahun 2019 dan memasuki awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan munculnya penyakit aneh, yaitu penyakit corona atau COVID-19. Hampir semua negara dimasuki COVID-19 ini, dan semua pemimpin dunia itu pada sibuk mengatasi, menangkal supaya COVID-19 ini tidak masuk atau tidak menular kepada warga negaranya. Penyakit corona ini benar-benar penyakit yang dahsyat, bisa merubah sendi-sendi kehidupan apapun. Yang tadinya normal bisa berubah menjadi tidak normal. Umat Islam yang biasanya sholat Jumat, sholat berjamaah di masjid, di musola, harus melalui protokol kesehatan. Itu pun kalau daerahnya tidak menerapkan PSBB. Tetapi jika daerahnya itu zona merah dan menerapkan PSBB, maka semua kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang, banyak massa harus ditiadakan, sebab khawatir kalau kena penularan penyakit COVID-19 ini. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita meninggalkan perintah wajib seperti sholat Jumat di masjid atau sunnah agama-agama yang lain karena bayang-bayang penyakit corona seperti ini? Lalu kita memilih sehat, memilih selamat, terus kita beribadah di rumah seperti yang dianjurkan pemerintah kita. Apakah itu boleh? Jawaban dari sebagian ulama atau para kiai mengatakan boleh, dengan dasar darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Membendung suatu kerusakan harus didahulukan daripada menarik suatu kebaikan. Namun khusus bagi orang-orang yang rajin ke masjid, ke musola, ingin sholat berjamaah, ingin selalu berzikir, itu akan terhindar dari penyakit besar ini, yaitu penyakit corona atau COVID-19. An Anasin radhiyallahu an annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu biqaumin ahatan
nadhara ila ahlil masajid fasarafa anhum. Hadis rawahu Dailami. Dari Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki ingin menurunkan penyakit kepada suatu kaum, kepada masyarakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada ahli masjid, lalu Allah menjauhkan penyakit tersebut kepada ahli masjid tersebut. Semua masjid adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, al-masajidu buyutullahi fil ardi wal musalli fi zairullah wa haqqu al-muzawwari ayukrima zairahu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu, beliau berkata, masjid ialah rumahnya Allah Subhanahu wa taala di bumi ini, dan orang-orang yang sholat di dalamnya itu sama dengan ziarah kepada Allah, dan berhak bagi Allah, bagi yang diziarahinya, yaitu memuliakan orang yang menziarahinya. Kepada kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya apa yang menyebabkan munculnya banyak penyakit ini? Itu sebabnya apa? Mari kita simak keterangan dari sahabat Ikrimah. Qala sami'tu Ka'ban yaqulu li ibni Abbas radhiyallahu anhuma, idza ra'aitumul waba qad fasha fa'lamu anna zina qad fasha. Dari sahabat Ikrimah radhiyallahu an, aku mendengar dari sahabat Ka'ab radhiyallahu an, beliau berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika kamu semua melihat banyaknya penyakit yang sudah menyebar di mana-mana, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya perbuatan zina itu benar-benar sudah merajalela. Dalam hadis lain dikatakan, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala fasha zina fi qaumin ila kasra fihimul maut, rawahu Tabrani. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika perzinahan sudah menyebar di mana-mana, maka akan banyak orang yang mati. Seperti sekarang ini, banyak orang yang mati. Hadis riwayat Tabrani. Banyak orang yang mati itu maksudnya banyak orang yang sakit berat tapi sulit obatnya. Nah, sekarang kita semua sudah tahu bahwa munculnya penyakit aneh-aneh tersebut itu dari perbuatan zina yang merajalela. Untuk itu mari kita berjuang bersama-sama. Ayo bersihkan dan awasi desa kita, kampung kita, negara kita. Jika benar ada tempat prostitusi, ada perzinahan, ada perselingkuhan, dan memang sering terjadi terus-menerus di tempat itu, ayo laporkan kepada RT RW atau Pak Lurah atau Bapak Polisi. Jangan ragu, jangan takut. Ini semua untuk kebaikan kita bersama. Kalau kita ingin daerah kita, negara kita terhindar dari berbagai macam penyakit dan tidak mengalami krisis. Qala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, inna wala yu'adzibul 'amah bi'amalil khas, walakin idza adharatil mu'asiyu falam yunkiru faqad istahaqqal qawmu jami'al uqubah. Dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an berkata, sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi siksa kepada orang-orang dengan amal ibadahnya orang alim. Akan tetapi jika sudah jelas di situ ada kemaksiatan tetapi tidak dicegahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meratakan musibah kepada mereka sebelum mereka mati. Sudah jelas penjelasannya. Walhasil, kesimpulannya, jika kita semua mendambakan ingin mempunyai negara yang adil dan makmur, yaitu baldatun thayyibatun walaupun ghafur, kita harus berusaha keras. Kita harus memberantas kemungkaran, kemaksiatan, perselingkuhan, perzinahan di desa kita masing-masing. Dengan tekad demikian, insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkannya. Dan mudah-mudahan perjuangan kita ini mendapat pertolongan, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan maidah hasanah yang singkat ini benar-benar bisa bermanfaat, bisa mendapat ridho pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan maidah hasanah yang singkat ini bisa menggugah kita untuk memberantas perzinahan di kampung kita, supaya penyakit corona ini bisa hilang, bisa sirna di negara kita ini. Amin, Allahumma amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.